ya, meskipun hujan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Gimana tadi malam, semuanya aman? Anginnya cukup kencang, ya, termasuk di kami pun di rumah itu kencang sekali anginnya. Kami sudah tidur, tiba-tiba sama-sama terbangun mendengarkan suara angin yang cukup kencang, ya. Betul-betul luar biasa. Tapi kita berdoa supaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Semuanya aman, amin. Ya, aman ya. Tadi pagi pun perjalanan juga hujannya tiba-tiba, hujannya tuh nggak diundang-undang, tiba-tiba datang mendadak gitu aja ya. Sampai tiba-tiba ya buat kita basah kuyup kalau kita naik motor gitu ya. Oke, Mas Lani mau ngomong sesuatu. Oke, sepanjang hari ini kita akan bicara tentang hikmah dalam pernikahan. Tapi jangan worry buat Anda yang masih single ya. Zaman sekarang ini agak beda ya. Di dalam zaman sosial media banyak hal ditunjukkan hal-hal yang kurang baik, tidak baik, atau selalu masalah dalam rumah tangga. Tapi dengar saya baik-baik, rumah tangga itu idenya Tuhan. Saya berharap yang masih single gitu, yang masih belum menikah jangan trauma dalam pernikahan atau tidak memikirkan ulang untuk menikah. Tidak, pernikahan itu idenya Tuhan. Karena itu sekalipun hari ini engkau belum menikah, ini bekal untukmu. Dan saya juga berdoa bisa menghapus mungkin kalau ada trauma-trauma atau hal-hal yang kurang berkenan oleh karena mungkin Anda melihat figur pernikahan orang tuamu atau siapapun yang di sekitarmu ya, tidak mereka semua memberikan figur yang tidak baik. Tapi kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kami berdoa sepanjang hari ini setiap orang baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah pasti akan dapat sesuatu dari Tuhan. Katakan amin ya. Sepanjang hari ini tema khotbahnya hikmat dalam pernikahan. Yang pertama itu adalah pernikahan seperti dua orang yang sedang mendayung. Ini ada apa sapu di sini ya? Bapak sekarang nyari dayung kok enggak ketemu, ya udah pakai ini aja ya. Nah, lalu yang kedua, ibadah dua itu pernikahan itu seperti pemain bulu tangkis ganda campuran ya. Ibadah ketiga bicara tentang pernikahan seperti bermain foot volley. Yang keempat itu adalah pernikahan adalah sparring partner bukan versus ya. Ini semuanya menunya beda-beda. Jadi kalau Anda tidak kemana-mana gitu ya, Anda harus simak semuanya. Kalaupun Anda tidak bisa, Anda nanti bisa lihat di YouTube Bali Nusrah Timor Leste. Anda ikutin ya supaya Anda dapat semuanya. Kalau karena ini makanan yang bergizi, Bapak Ibu Saudara, itu bisa mengenyangkan dan bisa membuat kerohanian kita ini menjadi kuat. Katakan amin. Yang single bukan berarti diabaikan hari ini. Merasa loh saya belum menikah, terus ini apakah nggak relevan. Saya jadi ingat tadi malam ya, Kelin tiba-tiba chat mamanya, "Ma, besok Kelin nggak ikut ibadah di umum ya." Loh kenapa? Ya karena Kelin itu kan topiknya tentang keluarga. Anak saya Kelin itu tuh intim cermat, jadi dia bilang kan besok topiknya kan tentang pernikahan. Kelin kan belum menikah, jadi nggak ikut ya besok. Terus mamanya bilang kamu pelayanan di anak aja besok. Tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan, meskipun Anda single, mungkin Anda berpikir bahwa relevasinya relate-nya buat saya ini apa gitu ya. Tapi saya percaya gini, orang kalau pacaran itu biasanya tujuannya adalah menikah, betul ya. Makanya dia akan ngomong nanti kita akan persiapan wedding dan segala macam. Tapi setelah menikah, what next itu kadang orang nggak ngerti. Makanya nggak heran orang menikah 5 tahun pertama pernikahan, survei mengatakan ya teng-tong gitu, itu pasti terjadi banyak pertengkaran rumah tangga. Ya, saya kalau ada orang datang suami istri, terus tiba-tiba mereka bilang, "Pak, suami saya sudah nggak cinta saya." Terus suaminya bilang, "Iya Pak, saya juga merasakan yang sama." Langsung tanpa kenabian pun saya bisa menebak. Saya bilang, "Menikahnya baru ya, baru ya menikahnya." "Oh iya, kok tahu Pak?" "Ya nggak usah dari wajah ya." Saya bilang, "Terus baru punya anak?" "Betul Pak." Kok hebat Bapak kok bisa tahu?" Saya tambah lagi, "Gak punya neni, suster untuk merawat anak?" "Iya Pak, kok Bapak tahu?" Semua orang alami yang sama. Ya, transisi kehidupan itu yang mereka tidak pernah sadari. Tapi kalau ada orang yang sudah menikah 25 tahun, tetap seperti itu ada yang salah. Ya, makanya kita perlu bangun semuanya dalam pernikahan. Oke, kita masuk dulu ke dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena di ayat-ayat sebelumnya itu Tuhan sedang menciptakan, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Tuhan sedang menciptakan sesuatu di bumi ini. Tapi setelah Tuhan penciptaan, bahkan kalau Anda lihat di ayat 26, habis Tuhan menciptakan manusia, pekerjaan Tuhan selanjutnya itu adalah memberkati pernikahan. Artinya pernikahan itu sangat penting, saudara. Ya, karena pernikahan itu sebelum kita punya mimpi untuk menikah, Tuhan itu sudah merencanakan pernikahan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan itu sudah merancangkan itu. Makanya kalau ada yang berkata bahwa apakah Tuhan itu berkehendak ya saya menikah? Saya yakin iya, kecuali memang Tuhan Yesus juga pernah mention ada orang-orang yang memang dia istilahnya kayak terpanggilnya itu adalah untuk dia nggak menikah. Tapi saya percaya sejak dari mula Tuhan itu sudah merancangkan pernikahan. Ada orang nggak menikah itu karena ya trauma tadi yang Pastor Rani katakan, karena lihat contoh yang nggak baik, lihat dari teladan di atasnya, kok pernikahan itu kok nggak happy ya, kok isinya berantem terus ya segala macam. Saya seorang papa ya, saya berdoa, saya punya 2 anak perempuan, saya berdoa Tuhan. Kalau nanti suatu hari Kathleen menemukan pasangan hidupnya dan Kelly menemukan pasangan hidupnya, saya berdoanya ini salah satu doa saya. Ini bukan rahasia ya. Doa saya adalah gini, Tuhan, biarlah orang yang suatu hari jadi pasangannya Kathleen dan Kelly itu adalah orang yang mengasihinya, yang bisa mendukung dia. Itu doa saya. Kenapa? Saya bisa ngerti arti seorang papa ketika nanti suatu hari anak saya menikah, saya pasti siapkan sapu tangan yang banyak gitu ya. Pasti saya akan terharu. Ketika saya bawa ke altar itu, saya pasti akan jadi orang yang paling hancur hati di situ. Kenapa? Karena saya melepaskan putri saya kepada pasangannya. Saya adalah orang yang akan rela memberikan hidup saya yang terbaik untuk anak saya bisa bertumbuh lebih baik. Ya. Saya bisa bayangkan itu. Nah, saudara perhatikan, pernikahan itu penting. Banyak orang itu trauma, nggak berani menikah, nggak mau menikah, karena melihat contoh-contoh yang nggak baik. Padahal pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Katakan pernikahan idenya Tuhan. Saya mau tanya di sini yang sudah menikah, angkat tangan, ada? Coba ngomong sama diri Anda, ngomong sama pasangan. Pernikahan itu idenya Tuhan. Ya. Makanya pernikahan itu penting. Katakan amin, silakan. Di Yohanes 2, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak usah buka ya, itu perikopnya bicara tentang perkawinan di Kana. Itu adalah pada waktu Yesus belum waktunya melakukan mujizat gitu ya. Tapi ketika ada sebuah kebutuhan, ketika di perkawinan Kana, anggurnya habis gitu ya. Lalu Tuhan melakukan mujizatnya. Dia mengubah air itu menjadi anggur. Dan anggurnya itu adalah anggur yang terbaik. Yang di pesta itu ada anggur yang kurang baik, ada anggur yang baik. Tapi Tuhan ketika mengubah air menjadi anggur, air yang diubah menjadi anggur itu adalah anggur yang terbaik di pernikahan itu. Coba lihat, tidak ada pernikahan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Seburuk apapun pernikahan itu, tidak ada. Dan kenapa saya beritahukan perkawinan di Kana ini? Kalau Tuhan melihat pernikahan itu sangat-sangat penting, harusnya kita juga melihat bahwa pernikahan itu penting. Kalau kita melihat pernikahan itu penting, tentu itu akan menjadi prioritas kita. Sesuatu yang penting itu kan menjadi prioritas dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan itu penting bagi kita, maka kita sebelum aktivitas atau apapun, pasti kita akan ingat Tuhan dulu. Kalau keluarga itu penting Bapak Ibu Saudara, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selalu ingat pulang ke rumah. Atau paling tidak telepon kalau lagi di luar kota, ingat kepada istri dan anak atau suami dan anak juga. Karena penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau bagi Yesus saja pernikahan Anda dan pernikahan bagi Anda yang belum menikah, pernikahan Anda nanti itu penting, maka kita harusnya juga menganggap bahwa pernikahan itu penting.
Dan kalau kita melihat pernikahan kita itu penting, maka kita akan membangunnya. Akan menjadi prioritas bagi kita juga untuk kita membangun pernikahan kita. Pernikahan bahagia itu tidak datang secara instan, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan yang bahagia itu harus dibangun. Dan yang membangunnya itu adalah dua-duanya, yaitu suami dan istri. Katakan amin. Amin. Poin yang pertama kita masuk, ya. Apa yang kita pelajari dari pernikahan itu seperti mendayung ya. Mungkin Pastor Sam akan memberikan. Aku punya fotonya. Oh iya, silakan Pastor Sam jelasin saya dulu. Saya punya fotonya, ya. Ini foto saya lagi fishing. Nggak tahu masuk nggak ya, teman-teman? Multimedia ada? Nah, ya. Pernikahan itu seperti ini. Kita tuh dalam skoci, dalam kapal kecil itu, dan kita dengan peralatan, dengan kapal 2 orang. Terakhir saya pernah fishing itu berdua kiri kanan gitu ya. Dan saya kan bertanya dulu pastinya dari naik kapal itu, saya bertanya ini kita mau kemana kita? Ya, karena saya sudah dapat pesan sama Pastor Lani, kalau mancing nggak boleh jauh-jauh, SIM saya nggak keluar, surat izin mancing gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu akhirnya diputuskan, oh nggak jauh, di mana? Ya di situ aja. Saya lihat, oh ya dekat. Terus ngomong gini lagi pasangan saya. Dia bilang begini, nanti kalau sampai ada apa-apa kita masih bisa berenang gitu. Ya, tapi yang ngeri juga karena airnya dingin saudara ya. Belum sampai selesai sudah kedinginan gitu ya. Nah, sama orang menikah itu seperti 2 orang yang mendayung bersama dengan sebuah kapal. Kapal itu mengibaratkan adalah pernikahan kita dalam rumah kita. Kita mau bawa kemana itu? Silakan Pastor Lani. Ini aja, nggak usah videonya. Oke. Mau ditunjukin videonya? Nah, ini videonya, ada videonya. Nggak tahu bisa masuk nggak videonya? Ya, dalam case ini saya tidak ikut mendayung, saya ikut menikmati saja. Ya, karena ada 2 orang yang mendayung buat saya. Lah, mana? Ini. Itu yang dayung. Anda bisa lihat ya, ada gambarannya ya. 2 orang mendayung. Dayungnya pun sama-sama, lah itu saya dan Wawan jadi penumpangnya. Ya. Lah itu, sama dengan pernikahannya ibarat orang naik kapal itu, ada ngalami badanya, ada ngalami ombaknya, ngalami hujan. Ini harus dihapus saja sudah. Ya. Malu saya ditunjukkan terlalu lama di situ. Silakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mendayung itu sama seperti suami istri, ya. Dan perahunya itu adalah pernikahan. Anda bisa bayangkan, kalau satu terlalu kuat gitu ya, dayung sebelah sini terlalu kuat gitu ya, nanti kapalnya itu bukan arahnya ke sana, tapi bisa putar, karena dia terlalu kuat. Harus seimbang Bapak Ibu Saudara. Nah, kita pelajari ya, yang poin pertama. Pernikahan seperti 2 orang yang mendayung. Yang pertama Bapak Ibu Saudara itu ya, menemukan tujuannya mau dibawa kemana pernikahan yang ada. Kita tuh mau kemana? Mancing di sebelah mana? Yang di situ atau yang di sana? Sepakat dulu Bapak Ibu Saudara. Yang mana? Oke, yang di sebelah kiri, yang ujung situ. Oke, kita ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal 29 ayat 18a dikatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada visinya Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan tahu kemana. Maka segala daya, segala upaya yang kita lakukan dan kita kerjakan itu bisa masing-masing. Bisa sendiri-sendiri, baik istri sendiri, suami sendiri gitu ya. Lalu tidak bisa berkesinambungan. Sehingga akan ada banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, akan terjadi dalam pernikahan kita. Kalau dulu waktu pacaran visinya satu, mau menikah. Tapi ketika menikah kalau ditanya apa visimu ketika engkau menikah, belum bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa menentukan ketika kita menikah mau dibawa kemana pernikahan kita ini. Ketika kita sudah sepakat suami istri, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Kalau enggak ada visi maka menjadi liarlah pernikahan kita gitu Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu kita harus sepakat mau dibawa kemana. Saya pernah sharingkan ini, mungkin Anda pernah ada yang dengar ya. Pada waktu kami diteguhkan pacaran sama Pastor Philip, setelah itu pulang, waktu itu kami pelayanan sama-sama di Jember, di ladang misi, waktu itu diteguhkan di Surabaya, pulang, Bapak Ibu Saudara begitu pulang, saya langsung masuk kamar doa saya. Maunya terima kasih sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan pasangan hidup. Setelah itu saya doa, Bapak Ibu Saudara, lalu saya, tengah-tengah saya berdoa itu saya mengalami jamahan Tuhan. Sederhana,
Tuhan, saya tidak dengar secara audible, tapi di dalam hati saya itu menjadi rema. Aku jadikan kamu satu dengan Samuel, supaya melalui pernikahanmu akan ada banyak pernikahan-pernikahan yang diberkati Tuhan. Saya tangkap itu. Loh, sudah menikah? Belum. Masih mau akan pernikahan. Tapi Tuhan sudah memberikan visi itu. Saya sharingkan kepada calon suami saya waktu itu. Bahwa kita dijadikan satu untuk melalui hidup kita, pernikahan kita akan ada banyak pernikahan yang diberkati Tuhan. Itu ketika itu kita punya dan ketika kita menikah, apakah tidak ada konflik? Ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah yang selalu mengingatkan. Itulah yang selalu mengingatkan. Oke, kamu harus kuat, kamu harus mampu, kamu pasti bisa melewati ini. Karena di situ loh Tuhan sedang menyediakan bahwa melalui pernikahanmu akan ada banyak pernikahan-pernikahan lain yang akan diberkati Tuhan. Sederhana, kalau Anda bingung apa ya visinya, sederhana. Pernikahan Anda bahagia untuk anak-anakmu. Karena investasi paling berharga itu adalah ketika melihat pernikahan orang tuanya itu berbahagia. Itu investasi paling berharga yang kita bisa berikan buat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Orang yang punya visi di dalam pernikahannya, dia akan tahan. Kalau ada badai, kalau ada apapun juga dia tahu belum sampai. Kita misalnya mau pergi, ini udah musim liburan ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang pulang lagi nih ke Surabaya, ada yang mau kemana dan segala macam. Tujuannya jelas, saya mau ke Surabaya, saya mau ke Jakarta, saya mau pulang kampung, saya pulang ke Jember. Dari sini ke sana perjalanannya macam-macam, sesuai dengan tujuannya. Bayar harganya juga macam-macam, sesuai dengan tujuannya. Tapi saya mau tanya kepada Anda, kalau kita belum sampai apakah kita akan berhenti? Gak mungkin. Kalaupun kita sudah tahu akan ada kemacetan yang begitu rupa, apakah kita akan balik arah? Enggak. Kita sudah perhitungkan segala sesuatunya. Itu orang yang punya visi, orang yang punya tujuan. Sekalipun ada tantangan di depan, dia akan menerjangnya. Dia akan melakukannya. Saling menguatkan ya, sudah janjian. Nanti kalau enggak kuat setir, kamu gantian ya. Atau nanti, waduh saya nggak bisa nyetir istrinya. Oke, nanti kita berhenti ya di Banyuwangi. Nanti kita berhenti ya di Jember sebelum kita sampai Surabaya. Ada perhentian-perhentian dan itu sebuah kesepakatan. Bapak Ibu Saudara punya visi dalam pernikahanmu. Hal yang sederhana, paling enggak kalau apa ya visinya? Untuk anak-anak Anda. Anda harus punya visi bahwa pernikahan Anda berbahagia. Supaya apa? Menjadi teladan buat anak-anakmu. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak Anda melihat dua orang menikah, tiba-tiba sekian tahun menikah, 15 tahun menikah, terus merasa kok tiba-tiba kita rasanya kita ini bener dah kita ini menikah. Kalau sampai ada pertanyaan itu di hidup kita, artinya Anda tidak punya visi di dalam pernikahan Anda. Sama ibarat orang kayak membangun sebuah rumah. Rumah itu kan banyak tipe 36, tipe 200, atau tipe yang mau satu lantai, mau dua lantai, mau bangunannya minimalis, mau bangunannya tropis, mau bangunannya industrial, semua itu perlu bersama ditulis. Ya, kita orangnya adalah orang yang sama-sama movement bergerak, tapi kita juga punya tujuan, punya visi. Kita punya 3 anak itu enggak sekonyong-konyong punya 3 anak gitu. Ya, bukan cuma mengalir. Istri saya ini dari dulu ingin punya 3 anak. Makanya saya menggenapi 3 anak itu. Ya, suatu hari ketika ada seorang nabi datang di gereja, dia berdoa, terus tiba-tiba dalam doanya itu dia berkata, Pak, saya melihat Bapak ditambah 2 anak lagi sama Tuhan. Dari anak pertama, terus dia berkata bahwa waktu itu punya Kathleen ya, cuma punya Kathleen. Terus Bapak ini berkata gini, saya melihat Bapak ditambah 2 anak lagi sama Tuhan. Nah itu adalah goalnya kita memang. Tapi anak kedua itu nggak pernah muncul di hidup kita. Belum muncul di waktu itu. Makanya arti kata Kathleen, Nathania itu murni pemberian Tuhan. Murni, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Tapi anak kedua dan ketiga itu nggak muncul-muncul. Ya, suatu hari Nabi itu datang dan seolah-olah dia dipakai Tuhan untuk meneguhkan apa yang sudah kita lihat waktu kita awal pernikahan. Kita ingin punya 3 anak. Dalam hidup ini penting punya tujuan dalam pernikahan kita. Coba tanya suami istri, kalau ada di sini suami istri coba tanya, apa sih goal kita? Pernikahan ini mau dibawa kemana? Halo, ada orang di sini? Atau mau dibuat PR di rumah nanti? Coba tanya, kita nih punya goal, kalau belum punya anak, apa? Apa visinya? Visinya mungkin kalau belum punya anak ya, kita kepingin kamu menikah dengan aku pingin kamu bahagia. Ya. Saya gak bisa menyediakan semuanya buat Pastor Lani. Tapi buat saya Pastor Lani itu meter
betul-betul penting buat saya. Jadi ketika Pastor Lani ngomong sesuatu, saya kadang-kadang bilang sama Pastor Lani, yang kamu punya suami itu bukan nabi gitu ya. Selalu saya katakan, suamimu itu gembala. Ya, sometimes saya bisa tahu apa yang di hatinya, sometimes bisa memberikan kejutan, tapi lebih banyaknya itu banyak jadi gembalanya, nggak jadi nabi. Makanya nggak ngerti apa yang diminta. Saya kadang-kadang tanya sama Pastor Lani, apa yang kamu mau, kamu ngomong aja. Memang kelihatannya enggak romantis, tapi aku akan mewujudkan. Meskipun enggak hari ini, sometimes akan tak wujudkan. Kenapa? Karena beliau ini penting buat saya. Ya. Tujuannya jelas bahwa saya ada, nggak usah ngomong tentang anak dulu. Saya ada, itu tujuannya untuk membahagiakan Pastor Lani. Sama juga, saya ingat Pastor Lani tulis di Alkitab itu, aku ada, keberadaanku ada itu adalah untuk mendukung suamiku. Aku akan mewujudkan mimpi suamiku. Jadi bukan satu ya, tapi dua-duanya sama, tujuannya sama. Makanya kalau orang punya tujuan, menikah mau 10 tahun, 20 tahun, keintimannya lebih terjaga. Kenapa? Ya karena kita punya goalnya, kita punya tujuannya. Kita mau bertambah tahun menikah, bertambah tahun usia anniversary-nya bertambah, kehidupan kita itu lebih hangat. Saya buktikan dengan memanggil nama. Sekarang anak-anak pacaran aja sudah panggil yang. Ya. Saya mau ngomong sama anak-anak itu, bro, terlalu jauh bro. Ya. Saya dulu panggil istri saya itu Noni. Ya. Istri saya panggil saya itu Koko. Tapi levelnya sekarang naik, Iyang. Ya. Saya enggak mau berubah jadi engkong atau emak atau encing atau enggak mau saya. Saya mau lebih intim, lebih dekat. Usia bertambah, boleh tubuhnya semakin merosot. Tapi hati semakin melekat. Nah itu visi. Anda cari, jangan sampai menikah, tiba-tiba ujungnya jadi sahabat tuh, itu kemunduran. Ya. Tapi masih better jadi sahabat daripada jadi Tom and Jerry. Itu sudah pasti salah. Dapat sesuatu enggak? Coba tanya sama diri Anda, apa tujuanmu menikah itu apa? Apa sih? Tanya, apa? Nanti kalau yang belum menikah, mulai sudah tahu. Tujuan kita menikah apa? Ya, kadang-kadang saya agak sebagai gembala agak turunkan orang yang visinya terlalu gede. Saya akan bangunkan istri saya rumah tingkat 10. Saya bilang nggak usah. Loh, kenapa Bapak? Loh, tingkat 10 itu buat menara doa Pak. Bilangnya ada liftnya enggak ada Pak. Susah istrimu. Ngapain tingkat 10? Berat. Ya, visi pun juga nggak boleh asal ya. Itu digenapi bersama. Di sini dapat sesuatu enggak? Oke, yang kedua. Bicara tentang pernikahan seperti orang mendayung berdua. Yang kedua adalah perlu adanya kerjasama untuk mendayung bersama. Yuda, bisa minta tolong Yuda. Nah, dalam mendayung itu diperlukan kekompakan, betul ya? Saya bukan sedang menyapu ini ya. Nggak apa-apa, istri saya di sini aja, saya tak. Yang malu-maluin biar suaminya ya. Perlu apa dalam mendayung? Perlu komunikasi. Nah, Yuda kamu yang bawa dayungnya. Ini mengulangi lagi yang sana, saya tidak mendayung. Oke, kita dayung sama-sama Yuda. Oke, dayung. Dayungnya begini, ritmenya sama. Ya. Sometimes meskipun dayung bersama gini, kadang-kadang ada yang terlalu cepat. Satunya cepat, coba. Satunya cepat, kamu yang lambat. Oke, saya cepat. Kadang-kadang begini. Ayo Yuda, tuh. Wah ini berarti cocok kamu. Cocok untuk mendayung kapal loh ya. Bayangin ya. Dayung terlalu cepat pun aja buat tujuannya bisa nggak sampai. Apa yang dilakukan? Sometimes saya pinjam dulu yuk. Sometimes saya kadang-kadang yang ngeremnya gini dayungnya. Yang ini nggak boleh terus gini, saya gini. Itu muter-muter saudara ya. Jadi perlu sebuah kekompakan, ritmenya. Oke, sekarang Yuda yang dayung, saya nggak dayung. Ayo, kamu dayung yuk. Kita putar yuk. Ayo, terus yuk. Saya mau tanya, kalau yang dayung satu orang, bisa maju enggak kapalnya? Hah? Bisa enggak? Yang bilang tidak, angkat tangan. Oke, banyak. Yang bilang bisa, angkat tangan. Lebih sedikit. Yang enggak angkat tangan, ayo angkat tangan. Oh enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi berat. Nanti sebentar kayak contoh gini. Saya dayung gini, maju sedikit, tiba-tiba saya pindah lagi posisi di sini, dayung. Ini berat. Bisa sampai enggak? Bisa. Tapi perjuangannya butuh effort. Thank you Yuda. Thank you.
Nah, mendayung itu perlu kekompakan. Amos 3 ayat 3 dikatakan begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau kita sudah punya visi, ingat ya, pertama-tama punya visi dulu. Kalau Anda nggak punya visi, terus mau kemana Anda? Goal itu harus ditanya, suami istri tanya, nggak apa-apa. Better late daripada tidak melakukan sesuatu. Lebih baik terlambat, tanya, kita ini mau kemana? Kalau kita jadikan satu ini untuk apa? Kalau kita dijadikan satu nggak ada tujuannya, buat apa? Kalau nggak gitu, hidup sendiri aja. Tapi kalau dua jadikan satu, pasti harusnya lebih baik lagi. Namanya dua orang jadi satu, satunya pakai logika, satunya perasaan, satunya multitasking, satunya mikirnya cuma fokus satu. Itu kalau dijadikan satu, ngeblend, itu pasti akan berdampak menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk mewujudkan itu perlu effort dua-duanya. Ya, ayo, satu bekerja, satu di rumah, seolah-olah begitu, tapi istri saya bekerja juga. Satu di rumah, jangan bilang kamu enak di rumah saja, coba sesekali Anda di rumah merawat anak, gak gampang juga. Tapi yang satu juga berkata, kamu udah bilang, aku kan merawat anak, susah merawat anak, kamu kerja enak, gak ketemu anak seharian, apalagi anaknya aktif gitu ya. Itu gak bisa begitu juga, karena tiap-tiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Nah, kita tuh menjaga ritmenya, saling mendayung. Kalau satu terlalu kuat, satunya bisa ngomong sorry ya, pelankan sedikit ya yang kali ini supaya aku bisa mengimbangi itu juga. Nah, itulah tentang namanya kerjasama untuk mendayung bersama. Saling itu juga bicara tentang kerohanian, Bapak Ibu Saudara. Makanya kami sangat setuju sekali dan sepakat kalau suami istri itu sama-sama harus rohani. Jadi jangan salah satu, Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya sama-sama harus mengejar Tuhan. Sama-sama harus takut akan Tuhan. Kalau bisa itu kerohaniannya, ini kalau bilang ada level ya, kerohaniannya levelnya sama. Karena kalau tidak seimbang, ini pun juga bisa menimbulkan permasalahan. Yang satu pengen melayani Tuhan, yang satu pengen memberi yang terbaik sama Tuhan. Tapi yang satu, sudahlah, enggak usah, kita ini sudah ibadah, cukup. Kita udah CG, udah cukup, sudah enggak usah pelayanan. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Pasti ada yang menghalangi. Tapi kalau dua-duanya sama-sama rohani, levelnya sama. Bahkan kita berharap yang pria jauh lebih di atasnya gitu, jangan jauh ya. Yang perempuan kalau juga terlalu jauh dia juga bisa menghalangi prianya untuk takut akan Tuhan. Seimbang gitu ya, yang pria boleh lebih dikit boleh lah ya gitu. Dia akan bawa istri dan anak-anaknya. Sama-sama bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Yang satu hatinya keras, yang satunya ikut gak keras. Dia bilang ini gak boleh loh, salah ini kayak gini. Kita tidak boleh kayak gini. Ayo kita harus kembali sama Tuhan. Ada yang saling mengingatkan. Wow, indah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari pernikahan seperti dua orang yang mendayung. Sampai sini Anda dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Yang ketiga, dikatakan memiliki komitmen dan kesetiaan. Mendayung itu Bapak Ibu Saudara kalau belum sampai itu perlu komitmen. Ada badai. Komitmen dan kesetiaan itu teruji bukan ketika pada waktu baik. Pada waktu tidak baik itulah komitmen dan kesetiaan kita ini teruji. Apakah kita masih komitmen untuk terus mendayung? Apakah kita masih komitmen untuk kita setia? Atau sudahlah ini kayaknya udah gak mungkin. Udah ya aku udah capek. Salah satunya capek. Atau salah satunya memilih untuk menyerah. Sehingga gak dipungkiri ada yang namanya divorce. Pernikahan bercerai. Lalu bukan cuma itu, mungkin mereka masih menikah karena mungkin mereka melihat anak dan segala macam. Tapi pernikahannya sudah menjadi dingin, pernikahannya sudah menjadi hambar. Coba kita lihat, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita berhadapan pada masa sukar. Ketika mungkin kalau pada masa pernikahan awal itu kan konflik tajamnya itu perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan. Perbedaan latar belakang, itu konflik paling besar pada waktu awal menikah. Kok bisa? Oh iya ternyata dia tuh baru tahu aku, pacaran gak pernah tahu. Waktu menikah tuh aku tahu, ternyata orangnya begini. Ternyata tuh dari latar belakang, ternyata keluarganya gini. Oh ternyata dari kota itu ternyata pengaruh ya sama orangnya gitu. Kaget-kagetan. Tapi bicara tentang karakternya yang beda, latar belakang yang beda, kebiasaan yang berbeda. Wah jadi konflik.
Di situ juga teruji. Wah, ini orang ini cinta sungguh apa enggak ya? Salah, jangan-jangan aku pilih orang ini dan segala macam. Komitmen akan teruji dan kesetiaan itu akan teruji ketika masa sukar itu terjadi. Karena itu sebelum masuk dalam pernikahan selalu janjinya aku menerima dia, aku mengambil dia, wanita ini menjadi satu-satunya istriku, baik dalam suka duka, sehat sakit, kelimpahan kekurangan. Yang perempuan aku menerima dia. Ya lihat, kalau laki-laki itu mengambil, kalau perempuan itu menerima pria ini menjadi suamiku satu-satunya dalam keadaan suka duka, sehat sakit, kelimpahan kekurangan. Kita komitmen itu bukan hanya kepada manusia, kepada pasangan kita. Yang pertama kita kepada Tuhan, yang kedua kita kepada pasangan kita, dan yang ketiga khalayak ramai yang datang pemberkatan itu menjadi saksinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, komitmen dan kesetiaan ingat teruji pada masa-masa sukar. Melewati masa 5 tahun pertama karakter oke lah, aku sudah menerima kamu apa adanya segala macam. Lewat ada badai kehidupan, badai pernikahan. Ekonomi yang mungkin hancur, lalu hubungan dan segala macam, banyak hal. Tapi kita harus lewati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita punya komitmen. Aku mau bangun pernikahan. Pernikahanku akan menjadi berkat buat orang lain. Aku akan bangun pernikahan untuk aku mau pernikahan yang bahagia. Belum sampai Bapak Ibu Saudara. Karena itu komitmen dan kesetiaan itu sangat-sangat diperlukan ketika kita membangun dalam pernikahan. Komitmen untuk terus sama-sama takut akan Tuhan. Komitmen untuk terus saling melayani satu dengan yang lain. Saling menerima apa adanya gitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, komitmen dan kesetiaan itu. Nah, pria dan wanita itu beda Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika kita tahu bahwa ketika kita lihat pasangan kita ini, kita lihatnya itu harus dari kekurangan kita. Kalau kita lihat pasangan kita dari kekurangan kita, saya akan lihat pasangan saya itu kelebihannya. Karena apa yang menjadi kekurangan saya, itu adalah kelebihan pasangan saya. Demikian sebaliknya, apa yang menjadi kekurangannya Pastor Sam, itu adalah kelebihan saya. Itu pernikahan Bapak Ibu Saudara. Makanya memang ada orang bilang gini, saya sudah tidak mau lagi menikah sama dia karena sudah tidak cocok. Saya mau menikah sama ini lagi, pernikahan kedua karena ini cocok. Gak ada orang cocok. Karena suami istri, pria wanita itu beda. Tapi bagaimana kita bisa komitmen dari ketidakcocokan kita, perbedaan kita ini, tapi kita komitmen terus. Salah satu tipsnya adalah lihatlah pasanganmu itu dari kacamata kekuranganmu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda melihat pasangan Anda dari kacamata kekuranganmu, Anda akan bersyukur punya dia. Anda akan bersyukur. Nah, ketika lihat, Anda kan tidak bisa angkat-angkat galon segala macam, Anda nggak bisa. Anuban itu apa tuh? Apa toh anuban itu ya? Ban meletus itu ya? Mengganti ban. Nah, mengganti ban kita perempuan kan sulit juga gitu ya. Itu tugasnya orang pria gitu. Ketika kita melihat sisi itu, kita akan bersyukur punya pasangan kita. Karena kita melihatnya dari kekurangan kita. Dan ketika itu tips sederhana, untuk apa? Untuk menjaga supaya komitmen dan kesetiaan itu ada sama kita. Salah satu tips sederhananya itu, lihat pasanganmu itu dari kekuranganmu. Oh, mungkin Anda boros. Pasangan Anda ini orang yang hemat. Itu bagus kan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kalau dua-duanya boros? Nggak ada, keuangan kita akan berantakan. Bagaimana kalau dua-duanya itu pelit? Kita tidak akan menikmati yang namanya berkat dari Tuhan. Tidak punya karunia menikmati. Berkatnya ada tapi tidak punya karunia menikmati. Tuhan itu kalau sudah memberikan berkatnya, dia juga memberikan karunianya untuk menikmati. Jadi balance Bapak Ibu Saudara ya. Jadi salah satu tipsnya untuk menjaga supaya komitmen dan kesetiaan kita terjaga, yaitu kita harus lihat pasangan kita itu dari kekurangan kita. Maka kita akan melihat itu kelebihan di dalam pasangan kita. Efesus 5 ayat 22 dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ada kata seperti kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ayat 25 dikatakan begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau yang pertama dilakukan seperti kepada Tuhan, yang kedua sebagaimana Kristus. Apa artinya? Kadang dalam
dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya beda pendapat, pertengkaran. Dan kalau pertengkaran itu bisa nggak jadi cinta. Makanya kenapa dikatakan dua orang yang lagi berantem meskipun jaraknya dekat, tapi bisa ngomongnya keras, nadanya tinggi. Nggak ada orang bertengkar itu, sayangku, kenapa? Aku lagi marah. Nggak ada. Yang ada apa? Ada yang di sini marahnya begitu tadi? Ada? Kita foto sebentar. Ini perlu dimasukkan dalam Guinness Book of the Record gitu ya. Sabarnya tingkat dewa gitu ya. Lah, ya ada orang begitu. Yang ada adalah intonasinya tinggi, padahal dekat. Tapi kenapa orang jatuh cinta, meskipun dia jauh gitu ya, ngomongnya lembut. Hayang. Telepon Ini maksudnya. telepon, iya makanya tolong dijawab. Oh iya. Ya dijawab. Hayang. Halo. Sudah makan? Udah. Makan apa tadi? Makan bakmi. Tahu enggak? Itu kita lakukan loh sampai sekarang, masih telepon. Tapi kalau orang jatuh cinta, jarak yang cukup jauh pun, itu perkataannya bisa lembut. Orang bisa dengar. Sedangkan kalau orang marah-marah, suaranya keras, padahal jaraknya cukup dekat. Kenapa? Yang membedakan adalah hatinya yang menjauh. Orang kalau berantem, karena kita gembala sering konseling orang, Pak, saya sudah gak cinta sama dia. Coba, Anda lupa bahwa ketika Anda menikah pertama kali itu kata pertama yang muncul adalah komitmen. Makanya dari ayat ini luar biasa. Kalau Anda tidak bisa melakukan untuk diri Anda ingat dalam pernikahan itu melakukan kasih, tunduk, itu melakukannya seperti kepada Kristus atau sebagaimana Kristus yang memberikan teladan buat kita. Artinya apa? No excuse. Orang terlalu banyak memberikan alasan, Pak saya sudah gak bahagia lagi, Pak saya ini segala macam. Ya karena dia gak bisa lihat Tuhan di hidupnya menurut saya. Makanya dalam pernikahan itu Tuhan harus menjadi raja, menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dialah pemilik dalam pernikahan kita. Kita ini dipercayai pernikahan. Makanya gak ada alasan untuk kita gak bisa untuk komitmen. Bisa tangkap ini enggak? Kalau saya mengasihi istri saya seperti kepada Kristus, artinya apa? Saya juga ngomong sama diri saya tidak boleh menyakiti dia. Kenapa? Karena saya ingat Kristus ada di hidup saya. Itu artinya komitmen. Komitmen itu bukan lagi kepada diri sendiri, tapi komitmen pertama-tama kepada Tuhan, kedua kepada pasangan. Kalau ada Tuhan di hidup kita, tidak ada alasan untuk kita nggak bisa menjaga komitmen. Sampai di sini tangkap sesuatu nggak Bapak Ibu Saudara? Amen. Lakukanlah seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan di hidup Anda. Itu komitmen. Yang kesetiaan dikatakan begini. Amsal 19 ayat 22 dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Dicari orang kalau dicari dalam pernikahan itu apa? Setia. Ya, kalau satu lagi galami kesusahan bukan berarti bye, sorry ya, aku enggak bisa sama kamu ya. Itu namanya orang enggak setia. Kalau lagi enaknya baru senang bersama. Tapi kalau lagi sakit, bye. Makanya ada orang yang maaf ya, saya percaya di sini enggak ada. Saya berdoa dalam nama Yesus enggak ada. Tapi saya tahu ngomong pernikahan ini enggak gampang loh. Ya, ngomong pernikahan itu enggak gampang. Karena iblis merusak generasi muda itu dari pernikahan orang tuanya. Buat aja pernikahan itu hancur, anak-anaknya pasti akan ikut hancur. Makanya ngomong pernikahan itu enggak gampang, karena iblis juga tahu kalau rumah tangga terpecah-pecah dikatakan akan binasa. Makanya rumah tangga juga perlu dibangun. Kalau rumah tangga dibangun, Tuhan pasti ditinggikan. Yang kedua, generasinya pun akan menjadi generasi yang luar biasa. Amen. Nah, satu sehat, satu lagi happy, ada orang, lagi happy, lagi senang, lupa sama istrinya, mulai mikir yang lain. Tapi kalau sakit nanti, cari siapa? Tidak mungkin istri muda yang akan menerima. Pasti istri yang pertama-tama yang akan menerimanya. Nah saudara, sebelum Anda berpikir ke situ, ingat, dalam pernikahan itu perlu komitmen dan kesetiaan. Kalau pernikahan, saya punya moto gini, lebih baik saya tidak menyakiti daripada saya menyakiti. Ada orang itu enggak mikir panjang, sakiti dulu, nanti minta maaf kemudian, itu enggak bisa. Kemarin ada orang tanya sama saya, Pak Samuel itu memilih opsi mana Pak? Minta maaf dulu atau minta izin dulu? Pernah dengar istilah itu enggak? Beli mobil, enggak pakai ngomong-ngomong istrinya, beli mobil dulu. Yang penting, loh kok sudah beli mobil? Uang bersama.
dia minta maaf. Gak bisa gitu. Saya kalau tanya, Pak Samuel pilih mana? Saya minta izin dulu. Wah, STI dong, tahu STI? Suami takut istri. Enggak, bukan takut istri, saya menghargai istri saya. Saya tuh menikah itu sudah gak ngomong tentang saya atau dia, kita. Kalau ada kemenangan, bukan kemenangan saya atau kemenangan kamu tok, kemenangan kita bersama. Itu arti komitmen. Halo? Amin, amin. Komitmen. Jangan bilang, loh aku, memang aku nih yang punya uang ini aku. Pernikahan itu pasti gak bahagia, percaya saya. Kita berdua itu keuangannya sama. Pastor Lani tahu uang ada di mana. Padahal Pastor Lani nggak pernah mau tahu uangnya ada di mana. Saya ngasih tahu, kamu harus tahu itu segala macam. Jadi ada trust, tapi yang paling penting adalah ada komitmen dan kesetiaan. Saya melakukan hari ini bekerja yang terbaik karena saya komitmen dengan kamu. Saya bahagia, itu bukan saya bahagia, kita bahagia bersama. Itulah komitmen dan kesetiaan. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Halo, amin saudara? Bisa enggak ngomong sama pasangannya? Tidak ada kemenangan sendiri. Ayo ngomong, tidak ada kemenangan sendiri. Yang ada adalah kemenangan bersama. Amen. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir. Pernikahan seperti orang mendayung berdua itu adalah perlu memiliki keseimbangan untuk saling menjaga. Ya. Ibarat orang naik perahu tadi itu, yang satu nggak boleh tiba-tiba berdiri, terus dia lompat-lompat. Yang ada apa? Yang sampingnya panik. Stop. Apa artinya? Pernikahan itu perlu dijaga dua-dua. Nggak boleh salah satu tuh konyol. Saya kalau ada dua orang ya, tiba-tiba mereka mungkin katakan dua orang punya bergumulan pekerjaan. Yang suaminya nggak tahan ini mungkin proses dalam pekerjaan. Terus akhirnya suaminya berpikir, sudah saya nggak tahan, saya mau keluar kerja. Saya kalau jadi gembala memberikan konseling, saya bilang pikirkan ulang. Why? Kamu sekarang nggak hidup sendirian. Kalau kamu sendirian terserah kamu keluar pekerjaan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu keluar pekerjaan, benarkah itu? Kalau kamu gini aja, kalau kamu nggak bisa tahan di situ, coba lihat. Kalau kamu sampai keburu kamu memutuskan keluar pekerjaan, pertanyaan saya kedua adalah, kamu sudah siap pekerjaan berikutnya nggak? Kamu sudah punya keuangan untuk kamu bisa saving sekian bulan atau sekian tahun kalau kamu masih bergumul untuk cari pekerjaan. Kamu punya tabungannya enggak? Kenapa saya tanyakan itu? Saya bilang, karena kamu tuh sudah berdua. Apalagi kamu punya anak-anak. Anak-anakmu tuh nggak bisa, Pak lapar, God bless you nak. Pak kenyang Pak, gara-gara God bless you tadi. Nggak ada. Artinya apa? Dalam hidup ini jangan konyol. Sudah menikah itu jangan pikirannya, maaf saya katakan, seperti anak-anak. Mikirnya untuk diri sendiri. Anak-anak itu kan mikir diri sendiri, betul nggak? Orang tua itu mikirnya untuk bersama. Kalau sudah menikah, pikirannya untuk pasangan. Tapi orang yang childish, yang anak-anak, pikirannya untuk diri sendiri. Makanya saya bilang kalau orang dayung dua-dua tiba-tiba satu berdiri, itu bisa dia lompat-lompat, itu membahayakan dua-duanya. Lah itulah dikatakan pernikahan juga butuh keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14 dikatakan begini. Ini tentang Jemaat Makedonia ya, tapi saya bisa kutip nih. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Yang satu ketika dia lebih, dia bukan berarti merasa ini gara-gara aku tok. Sorry ya, aku enggak mau ya. Katanya sorry gitu ya, enggak mau. Enggak. Saya lebihnya di sini, saya mau sama-sama. Saya kalau bahasanya Pastor Lani ya, kalau ada satu yang menonjol di sini, kan namanya pasangan itu ada yang menonjol, ada yang kurangnya. Kalau yang paling bagus pernikahan itu bukan begitu. Aku tuh memang ya begini nih, enggak begitu. Karena tahu nih pasangannya di sini, dia harus upgrade yang di bawah. Dia akan mengikuti. Yang di sini pun ekspektasinya juga jangan di sini terus, turunkan dulu, sama-sama imbang, baru bisa naik sama-sama. Sejak kapan suka soto daging? Ya sejak menikah. Sejak menikah. Sejak kapan saya tanya sama diri saya, makan ayam goreng, dada, dan kering? Sejak menikah. Saling mengkontaminasi. Istri saya itu gak suka soto daging. Saya dulu awal-awal pernikahan, makanya gak heran saya asam urat sendirian.
Seminggu 2 kali saya. Istri saya nggak mau. Jadi saya pergi naik motor, pergi ke soto daging itu, saya makan. Karena orang Surabaya, soto daging. Ya, istri saya sukanya soto ayam. Tapi kalau sekarang makan, istri saya bisa soto daging. Kenapa? Karena ya itu tadi, saling ibarat orang itu saling. Tidak bisa berkata, aku pecinta soto daging, aku soto ayam. Saya soto ayam yang lagi viral ya, pakai kecap. Ya. Istri saya soto ayam yang tanpa kecap. Nggak ngerti viral itu, ya sudah lupakan ya. Nggak penting. Saya kalau pakai bumbu saya, awal-awal Pastor Lani pasti nggak suka. Karena soto ayam yang paling saya suka itu adalah ketika saya ramu sendiri. Ya. Paham yang nggak pakai kecap manis akan berkata, kamu merusak kunyit dan kunir. Itu sudah enak, kenapa tambah kecap manis, hancur. Tapi tahu nggak, saya bisa makan soto ayam yang tanpa kecap. Pastor Lani bisa makan soto ayam yang sudah saya ramu itu. Makan. Itulah pernikahan. Ada keseimbangan. Kelebihanmu menutupi kekuranganmu. Kelebihanmu menutupi kekuranganku. Ada keseimbangan. Ini penting sekali dalam pernikahan. Ya, saya mau tutup dengan ini. Ini kata-kata Pastor Lani yang saya selalu ingat-ingat. Malumu itu Maluku. Ya. Maluku bukan Ambon ya, bukan. Maluku yang di sini bukan Ambon. Malumu Maluku. Jadi kalau kamu apa-apa kamu lakukan, ingatlah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang salah, yang malu itu bukan cuma kamu, malu kita. Nah dari perkataan sederhana itu, saya selalu ingat. Anda tidak akan pernah lihat saya tiba-tiba bercanda, terus tiba-tiba menjatuhkan istri saya dalam bercanda saya, enggak. Karena saya tahu, itu akan melukai dia. Dan kalau itu melukai dia, saya tidak bisa membawa kapal saya maju ke depan. Saya harus jaga di situ, menjaga keseimbangan. Ya, mungkin ada tambah sesuatu Pastor Lani. Ya. Ayat terakhir boleh? Satu ayat lagi, Pengkhotbah 4 ayat 11 ayat 12 katakan begini. Boleh dibacakan? Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialakan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, kalau dua-duanya sama-sama membangun, sama-sama saling menjagai, saya percaya pernikahan itu akan jadi lebih mudah. Ya, sama kayak orang mendayung ketika naik kapal, wah seneng. Ya, nggak bisa yang satu cuma happy, ayo ko, maju ko, bisa ko, ayo ko, bisa, sini terus. Ya, tapi kita yang ada adalah berdua, saling memuatkan, saling menjagai. Maka saya percaya pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang bahagia. Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.